Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Rusmianti dengan NIM S1S1 19086. Di sini saya akan menjelaskan tugas final dengan kasus diagnosa kanker payudara. Diagnosa kanker payudara menggunakan metode Cummins clustering. Nah, di sini untuk langkah pertamanya saya sudah ada pada aplikasi Orange untuk merancang clusteringnya atau untuk pengelompokannya. Di sini yang pertama kita akan drag a file. Nah, kita klik dua kali file, kita cari dataset di mana di sini saya akan menggunakan data kanker payudara di sini dengan tipe Microsoft Excel dia. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini terdapat 569 data dengan 32 fitur. Nah, langsung saja kita di sini langsung melakukan pengelompokan. Setelah datanya sudah masuk, datasetnya telah masuk, di sini kita gunakan Cummins. Nah di sini berdasarkan Cummins clustering di sini dari data kanker payudara tadi ada 3 klaster yang akan terbentuk dari kasus ini, di mana langsung saja kita lihat. Untuk melihat datanya di sini ada kita bisa menggunakan MDS atau multidimensi scaling, di mana di sini MDS kita gunakan MDS. Nah, di mana MDS ini dia untuk menentukan proyeksi titik antara jarak titik yang satu dengan titik yang lainnya. Nah, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini seperti yang di sini kan saya akan mendiagnosanya. Jadi di sini untuk colornya atau atributnya kita gunakan diagnosa, dan untuk kita lakukan stepnya kita clustering. Nah, di sini terbentuk seperti yang telah dijelaskan tadi pada Cummins-nya, di sini akan terbentuk 3 cluster, di mana 3 cluster tersebut tersebar di mana untuk untuk huruf B yang warna biru ini, B ini merupakan diagnosa begin, atau dia ini untuk diagnosa kanker payudara yang tipenya jinak, kanker payudara jinak. Sedangkan untuk M, dia di sini atau untuk M atau malignantnya, untuk M-nya, dia ini M untuk diagnosa kanker payudara yang ganas, tipe ganas. Nah, selanjutnya di sini kita dapat lihat pengelompokannya, di mana di sini ada C. Nah, C1 dengan nilai atau siluetnya 0,58, dia diagnosanya B atau kanker tipe jinak. Sedangkan untuk C2-nya di sini seperti kita lihat dengan siluetnya itu 0,5258. Dia itu untuk C2-nya tuh, untuk clustering keduanya itu rata-rata dia itu merupakan jenis kanker tipe ganas. Kalau untuk C1-nya masih ada kombinasi antara tipe ganas dan tipe jinak, di mana dia itu untuk tipe C1-nya semakin mendekati angka 1, maka diagnosanya itu semakin jinak, atau dia itu B atau diagnosa B. Sedangkan untuk C3-nya C3 di sini. Nah, untuk C3 di sini dia begitupun sama dengan C1, dia itu kombinasi antara diagnosa M dan diagnosa B. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menggunakan metode scatter plot. Nah, di sini metode scatter plot dia itu merupakan sebuah grafik yang digunakan untuk melihat pola hubungan dari 2 variabel. Kan di sini kita akan mendiagnosa. Jadi saya akan variabel atribut yang saya gunakan yaitu diagnosa dan nomor ID-nya. Di sini saya gunakan scatter plot. Nah, kita klik 2 kali untuk melihat hasilnya. Nah, di sini saya gunakan di sini kan kita akan untuk atributnya ada diagnosa, dan di sini untuk nilai X-nya ada cluster, dan untuk nilai Y-nya ada nilai siluetnya. Nah, di sini sudah terlihat jelas
Nah, ini klaster yang terbentuk. Di mana untuk C1 dia itu terjadi kombinasi di mana ada yang kanker payudara tipe ganas dan tipe jinak, yaitu tipe ganas dia M, diagnosa M, dan tipe jinak dia diagnosa B. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, semakin mendekati 1, maka dia itu semakin ganas tipenya. Semakin jinak tipenya. Semakin mendekati 1, maka dia tuh semakin jinak tipenya. Dan dilihat dari nilai siluetnya. Nah, kita dari nilai siluetnya. Di sini kelas C1, klaster 1, dia itu nilai siluetnya 0,64, dia tuh mendekati 1. Nah, dia tuh semakin mendekati min 1, dia itu akan, nah, diagnosanya dia itu tipe ganas atau M. Nah, selanjutnya kita beralih pada clustering kedua. Di sini untuk clustering kedua, seperti yang kita lihat di sini, dia merupakan diagnosa penyakitnya kanker payudara tipe ganas. Dia ini tipe M. Untuk clustering yang keduanya tipe M. Dan untuk clustering ketiganya dia itu kebalikan dari clustering pertama, di mana semakin mendekati min 1 nilai siluetnya, maka diagnosanya itu tipe B, diagnosa B atau kanker jinak, jenis kanker jinak. Dan untuk semakin mendekati 1 dia maka akan ke diagnosa kanker ganas atau diagnosa M. Seperti pada ini kita lihat dari nilai siluetnya. Nah, sehingga mungkin demikian penjelasan saya mengenai mendiagnosa kanker payudara berdasarkan metode Kamin's clustering, sehingga kita dapat simpulkan bahwa metode Kamin's clustering ini dapat mengelompokkan kanker payudara ke 3 klaster, yaitu C1, C2, dan C3. Nah, untuk C1-nya dia itu kombinasi. Untuk C1-nya dia itu terjadi kombinasi antara kanker payudara bertipe ganas dan kanker payudara bertipe tidak ganas, atau dia itu B. Nah, untuk grafiknya seperti ini untuk pengelompokannya. Sedangkan untuk klaster kedua, yaitu dia merupakan diagnosanya untuk di klaster 2 itu diagnosanya yaitu kanker ganas, yaitu diagnosanya B dengan warna merah. Dan untuk klaster 3 dia itu keterbalikan dari klaster pertama, dimana semakin mendekati 1 nilai siluetnya, maka semakin ganas kankernya yang dialami oleh pasien, dan semakin mendekati min 1 atau mendekati 0, dia itu akan ganas kankernya bertipe jinak, atau dia itu simbolnya dengan B warna biru. Nah, demikian penjelasan saya mengenai Kamin's clustering terhadap kasus diagnosa penyakit kanker payudara. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.